imam di sini mazhabnya Hambali, sementara kita mazhabnya Syafi'i. Sah apa tak sah? Sah. Buka buku 37 masalah populer, masalah mazhab. Dulu waktu di sini Imam Maliki di sini kampungnya, meninggal tahun 179. Makamnya itu di Baki. Imam Maliki. Zaman Imam Maliki di sini itu Fatihah nggak pakai Bismillah sama sekali. Maliki itu tak ada Bismillahnya. Kalau Hanafi masih Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Maliki tak ada Bismillah sama sekali. Dan semua ulama mazhab yang datang tetap ikut. Itu dalil. Sudah saya tulis. Berbeda mazhab itu tetap sah. Jadi jangan sampai ini jadi alasan. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Beda mazhab. Kau saya di hotel aja. Ini banyak orang sekarang buat kaji. Datang ke masjid tetap. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan dari Raudatul Jannah itu sendiri, Ustaz. Itu kan kita kan asumsinya Raudatul Jannah itu adalah Garden of Paradise kata sebagian orang gitu kan, sebagian yang lain bilang itu adalah taman dari surga gitu. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita berdoa di sana, apakah doa-doa kita ini nanti pas nyampe kampung langsung dikabulkan, atau ada waktunya, atau bagaimana, atau ada proses atau gimana-gimananya itu, Ustaz? Terima kasih. Idza qanatal imamu faqanata, kata Imam Ibnu Taimiyah. Kalau imam mau berkunut, kau ikut baca kunut. Wa illa fala, kalau imammu tidak berkunut, maka kau tak perlu baca kunut. Doa kunut itu tidak rukun, tidak wajib. Tidak rukun, tidak wajib. Kalau tinggal rukun, batal. Kalau tinggal wajib, bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat. Dalam mazhab Syafi'i dia sunat. Oleh sebab itu, kalau ada makmum yang membaca pas di sini kan lama tegaknya, Sami Allah liman hamidah, dibacanya, maka tidak juga batal. Sama dengan menambah doa. Misalnya imam itu bacanya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tahu-tahu antum tambah Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu sunat. Menambah doa sunat tak menyebabkan batal. Tapi untuk menjaga mengikut imam, sebagian mazhab mengatakan cukup diikut aja, solatnya sah. Andai ada nanti kawan di sebelah yang angkat, dibacanya Allahumma hdini fiman hadait wa cepat-cepat dia wa'afini fiman afait, sah juga. Jadi tak ada masalah, tak ada. Yang masalah mana? Yang tidur di hotel sampai jam 7 Ustaz sendiri, saya jadi makmum, saya tak baca kunut. Saya ikut aja imam. Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Ju'ilal imamu liyutamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu dari taman surga. Antara rumahku, rumah Nabi sama Aisyah, Nabi waktu meninggal digali bawah kasurnya, langsung dimakamkan di situ. Yang tempat ibu nanti malam mau mengucapkan salam ke Nabi, itu kamar Aisyah itu. Meninggal Abu Bakar, dia ingin dekat sama Nabi, ditanam pula di samping. Meninggal Umar, ditanam lagi. Utsman di Baqi, karena dia tak ada pesan minta di situ, tak ada request. Nah, maka di situ ada 3 makam di dalam kamar itu. Antara rumahku kamarku sama Aisyah ini, wa mimbari, mimbar tempat aku khutbah, raudhatun min riyadil jannah, satu dari taman surga. Di antara tempat yang dipilih Allah di permukaan bumi ini, banyak orang tapi ada yang mulia. Siapa dia? Nabi. Banyak Nabi tapi ada yang mulia. Siapa dia? Rasul. Banyak Rasul tapi ada yang paling mulia, ulul azmi. Banyak ulul azmi tapi ada yang paling mulia, tinggal satu, Sayyidina Muhammad SAW. Itu namanya keutamaan tempat.
24 jam keutamaan waktu, tapi ada waktu yang paling utama. Apa dia? Tengah malam. Tengah malam ada lagi yang paling utama. Apa dia? Lailatul Qadar. Begitu juga dengan tempat ini. Tempat, banyak tempat, tapi ada satu tempat dipilih Allah, tanah haram, 42 km dari Hudaybiyah ke Arafah. Ada lagi yang lebih sempit daripada itu. Mana dia? Inilah dia, 22 meter dari mimbar ke dinding rumah Nabi. Tempat banyak beribadah, tempat mustajab doa. Saya udah bolak-balik doa situ, kok nggak kabul juga Pak Ustaz? Doa itu 3. Yang pertama, cash and carry, langsung dikasih Allah. Yang kedua, ditunda Allah sampai timing waktunya tepat. Sama macam anak minta pisau. Minta pisau, kata ibu, jangan, nanti tangan kau luka. Antum sekarang minta mobil Ferrari. Menurut Allah makomnya belum sampai. Nanti 2-3 kali gas mati. Untuk bertanya kok CB 100 aja dulu kata. Langsung. Tuh. Jadi jangan sangka. Yang ketiga, ditunda Allah di sini, dikasihnya nanti di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara 'alal qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan otak manusia. Lalu di antara yang ketiga ini kita dapat yang mana? Husnuzon pada Allah. Maka tak ada istilah doa ditolak. Tak ada selesai doa datang tulisan reject. Tak ada. Doa itu diterima, hanya saja ada yang cash and carry, ada yang ditunda waktunya, ada nanti diganti Allah di akhirat. Nah, maka kita terus berdoa. Dalam doa itulah kita merasa rendah. Dalam doa itulah kita merasa kekuatan Allah. Orang yang tidak berdoa sombong. Nabi Muhammad aja berdoa. Nah, maka berdoa, di Taman Raudhah berdoa, di dalam masjid berdoa, di luar masjid berdoa. Banyak-banyak berdoa. Hanya saja ada doa kualitas tempat, ada doa kualitas timing waktu, ada doa kualitas orang. Jumpa sama Buya, sama Sayyid, sama Habib, sama ulama, minta doa orang. Jadi 3, keutamaan tempat, keutamaan waktu, keutamaan orang. Itulah tentang doa-doa. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Langsung boleh langsung. Tadi boleh. Itu kan yang membedakan Raudhah dengan yang enggak itu kan ditandai dengan warna karpet ya, kalau nggak salah. Ada karpet merah dengan karpet hijau. Kemudian di dalam itu juga ada karpet yang warnanya sama seperti di Raudhah, Ustaz. Itu yang tempatnya imam, Ustaz. Apakah itu juga termasuk Raudhah atau gimana? Raudhah itu bukan warna karpet. Enggak, maksudnya Dari tempat dinding rumah Nabi sampai ke mimbar. Dari mimbar tuh ke belakang, di belakang mimbar tuh ke sana itu ada tempat muazin. Ke sana. Dari sini 22 meter, ke belakang 15 meter. Itulah yang Taman Raudhah itu. Nah, jadi jangan nanti asal nampak karpet hijau aja lah deh. Hijau. Karena ini di depan tuh hijau juga, samping ini hijau juga. So, nampak karpet hijau, ada deh. 22 meter kali 15 meter. Tapi jangan dipaksakan diri. Masuk ke dalam, bisa sholat sunat 2 rakaat, berdoa, tegak. Kami tadi malam masuk jam 4. Masuk dalam, sholat 2 rakaat, dah, pindah. Ini banyak orang Indonesia di situ tuh, ngantuk-ngantuk tidur. Baca Quran tidak, berzikir tidak, tidur. Kalau malam sholat tahajud, kalau pagi sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat mutlak. Banyak sholat sunat. Kebetulan masuk nih sekarang, sholat sunat apa nih? Sholat sunat hajat bisa, sholat sunat taubat bisa, sholat sunat mutlak. Mutlak itu bebas, tak terikat dengan apa. Kalau kebetulan masuknya besok pagi, sholat sunat duha. Kebetulan nanti masuknya malam, sholat sunat tahajud. Jangan sampai masuk ke dalam bingung, apa nih ya? Nah, duduk aja lah. Banyak tidur di situ, sampai orang-orang Arab tuh bingung. Ya, pura-pura tak dengar pula tuh.
Asal udah sholat berdoa bangkitlah. Banyak orang lagi ngantri di belakang. Kasih dia kesempatan. Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai tawaf wada Ustaz. Yang pertama ada pendapat setelah kita tawaf wada kita harus segera keluar masjid dan tidak boleh lagi masuk ke dalam masjid. Terus ada juga pendapat setelah kita tawaf wada masih boleh untuk melakukan sholat sunnah. Ada juga pendapat tawaf wada itu harus mundur dan melihat tidak boleh membelakangi Ka'bah. Mohon secara ilmu yang benar. Ini Ka'bah. Nabi datang naik onta, keliling dia. Hajar Aswad itu pun ditunjuknya pakai tongkat. Keliling, habis itu langsung pergi. Begitu dulu. Sekarang mana bisa? Sekarang orang naik bis. Bis suruh datang jam 11, datang jam 2. Ngurus koper lagi. Nah, begitu sudah tawaf wada jam 11, azan zuhur. Sholat di kamar apa di masjid? Tetap sholat di masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Jadi tak sama. Mana dalil boleh solat setelah tawaf wada? 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf itu kan dilaksanakan setelah tawaf, bukan sebelum tawaf. Itu dalil boleh solat setelah dalam keadaan darurat. Nah, maka solat. Ustadz kemarin enggak. Karena saya habis tawaf wada itu langsung saya berangkat. Habis saya tawaf wada langsung saya berangkat. Maka saya tak solat zuhur di situ. Lalu setelah solat itu apakah kita melambaikan lalu tak boleh membelakangi? Mana tak bisa membelakangi, mundur. Rasional. Al-Quran dengan hadis itu nas, tapi ada akal. Afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun. Maka ada rasionalitas akal. Nah, bagi yang sudah tawaf, masuk waktu azan, ikut sholat balik. Bagi yang sudah tawaf, langsung mau berangkat dia. Mana kamar hotelnya? Balik dia kamar. Terus isinya penghormatan. Itu terkait dengan tawaf wada. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Di seluruh tanah haram tempat dapat 100.000 itu ijtihad ulama Saudi Arabia supaya orang musim haji jangan terlalu ramai ke masjid. Yang di Aziziyah, yang di Jarwal, yang di Sib Amir, yang di Makbas Jin. Nah, itu dianjurkan sholat aja lah kalian yang selama masih tanah haram dapat. Itu ijtihad mereka. Adapun yang dalam hadis itu sholat di Masjidil Haram selama sopnya tak putus. Sop tak putus, nyambung deh. Walaupun sampai nanti sholat, dulu pernah saya sholat Jumat di depan Masjid Kucing, sekarang tak ada lagi. Pernah saya sholat Jumat setelah Masjid Kucing di Pasar Seng. Nah, itu kan udah jauh sekali, tapi sop tak putus, maka tetap dapat pahalanya. Oleh sebab itu kita bersegera untuk dekat masjid. Sop pertama, sop lebih bagus. Tapi fatwa itu juga mesti dilihat. Kenapa ulama berfatwa? Karena melihat orang berdesak-desakan sampai jatuh dari bis. Lalu keluarlah fatwa ulama selama tanah haram dapat, kata dia. Bedakan antara nas dengan ijtihad terhadap nas. Yang antum tanyakan tadi itu ijtihad ulama terhadap nas. Sedangkan nasnya mengatakan, nas artinya teks hadisnya, sholat di Masjidil Haram tak putus. Tak masuk lah. Mana pula masuk? Allah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.